Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu dosen Anda, Raghavita Alfati, pada pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai alam pikiran manusia dan perkembangannya. Baik. Mengenai alam pikir manusia dan perkembangannya, kita akan membahas bagaimana pikiran manusia ini berkembang. Yaitu maksudnya perkembangan alam pikir ini mampu membuat kita bertambah ilmu pengetahuan kita, sehingga ilmu pengetahuan ini dapat mengembangkan suatu manfaat bagi manusia, berupa misalnya pengembangan teori, pengembangan misalnya teknologi, yang mana akhirnya ini akan kembali berdampak ke manusia itu sendiri. Gitu. Awal mula dari mengapa alam pikir manusia berkembang itu karena adanya rasa ingin tahu, gitu ya. Jadi rasa ingin tahu ini salah satu dari hakikat dasar manusia. Jadi adalah suatu hal yang wajar, semisal Anda ataupun rekan Anda itu memiliki rasa ingin tahu mengenai kehidupan orang lain. Gitu. Rasa ingin tahu mengenai suatu isu-isu terbaru yang ada di dunia ini. Kenapa? Ya karena menurut Anda, mungkin bisa jadi itu adalah suatu masalah untuk Anda. Jadi rasa ingin tahu ini muncul biasanya karena ada masalah. Masalah ini bukan berarti sesuatu yang negatif ya. Kadang-kadang yang positif juga bisa membuat rasa ingin tahu. Jadi permasalahan di sini masalah arti itu ada dua hal ya. Jadi yang pertama itu adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Jadi hope yang maksudnya adalah ketidaksesuaian antara apa yang kita pikirkan dengan suatu hal yang sedang kita hadapi. Jadi yang kita pikirkan itu A, tapi kenyataannya B, gitu ya. Kita pikir misalnya teman Anda ini lulusan matematika, tapi ternyata dia lulusan psikologi, gitu. Jadi menurut Anda itu masalah, meskipun itu bukan hal yang negatif. Nah, yang kedua, menyebabkan suatu masalah itu muncul adalah ketidaktersediaannya informasi mengenai sesuatu hal yang sedang Anda hadapi. Jadi, tidak adanya informasi. Jika kita ambil contoh pada masa dulu ya, itu mitos-mitos yang muncul di dunia pada zaman itu sangat banyak ya. Kenapa? Karena ini mereka tidak mampu menjelaskan itu secara ilmiah, karena belum ada metode ilmiah pada masa itu ya. Jadi pada masa-masa zaman lalu itu kepercayaan itu masih sangat erat. Jadi mitos itu awal mulanya muncul kenapa? Jadi mitos itu muncul karena ada suatu masalah. Kemudian karena rasa ingin tahu ini sangat tinggi, jadi mereka tuh berusaha untuk memuaskan rasa ingin tahunya sehingga muncullah yang namanya suatu pandangan berdasarkan realita ataupun imajinasi mereka. Contohnya adalah pelangi. Orang dulu tidak mengerti mengapa pelangi itu terjadi. Mereka tidak mengerti misalnya dispersi cahaya, tidak mengerti mengenai warna-warna cahaya tampak yang kemudian misalnya melewati suatu bentuk suatu lempeng ya. Kalau di sini kita bilangnya tuh percikan air itu akan menjadi 7 warna yang berbeda, kan dulu sainsnya nanti belum sampai ke situ. Jadi orang dulu menganggapkannya itu adalah suatu bidadari ya, sesuatu seorang bidadari atau banyaknya bidadari yang turun dari kayangan. Karena pada masa itu mungkin mereka sudah memiliki konsep mengenai orang yang hidup di atas langit begitu. Begitu juga dengan mitos mengenai adanya gerhana matahari. Itu berarti ada sang penciptanya sedang marah, jadi seperti itu. Jadi itulah, jadi alasan utama mitos ini adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka karena kekurangan informasi. Gitu. Jadi sama aja dengan hal sekarang ya. Hoax itu kan juga seperti itu. Hoax itu bisa muncul dan tersebar itu karena apa? Karena Anda ini tidak memiliki informasi mengenai hal itu, tetapi rasa ingin tahu kalian ini besar. Jadi kebanyakan artinya maksudnya
Anda tuh asal ngomong gitu, asal ngomong, asal share yang menurut Anda itu benar, tidak ada pengecekan. Untuk apa? Untuk memenuhi rasa ingin tahu Anda. Kenapa? Ini adalah hakikat manusia yang sangat dominan untuk individu manusia itu sendiri. Kemudian lanjut lagi, rasa ingin tahu ini akan diproses melalui beberapa pertanyaan seperti 5W1H ya. Saya yakin Anda sudah tahu, ini tentang what, when, who, why, where, how, jadi tentang pertanyaan mengenai apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan sebagainya. Yang pertanyaan-pertanyaan ini akan diproses di dalam otak kita. Jadi semua pemrosesan informasi ini akan diproses di otak. Pertanyaannya, bagaimana proses pengelolaan informasi ini di dalam otak kita? Kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Di sini, di dalam otak kita itu ada namanya input suatu informasi. Kemudian ada yang namanya register sensorik, STM, LTM. Ya. STM ini bukan sekolah teknik mesin, bukan ya. Tapi kalau saya boleh jabarkan, ini adalah short term memory atau memori jangka pendek. Dan long term memory atau LTM itu adalah memori jangka panjang ya. Lawannya short itu adalah long term memory gitu. Prosesnya seperti apa? Oke. Next dulu. Nah, ini ya. Ada input masuk. Input ini dapat kita katakan sebagai panca indera. Jadi hal pertama yang datang dari informasi itu dapat melalui panca indera kita, yaitu indera penglihatan, penciuman, gitu ya, indera perasa, lidah, peraba, misalnya dari kulit kita, gitu ya. Semua informasi itu masuk melalui itu. Kemudian setelah informasi ini masuk melalui panca indera kita, akan masuk ke dalam register sensorik, yaitu penyeleksi. Jadi penyeleksi ini berfungsi untuk menyeleksi informasi yang paling berkesan. Ya. Berkesan. Yang paling berkesan itu mana? Dan itulah yang akan dimasukkan ke dalam short term memory. Gitu. Contohnya, ini kan ada indera mata, gitu ya, telinga, hidung, peraba. Kita ambil contoh misalnya, Anda melihat seseorang yang lewat di depan Anda, gitu. Dan menurut Anda, orang itu sangat menarik. Informasi yang masuk di dalam diri Anda itu pasti ada misalnya dari indera penglihatan, Anda melihat misalnya wajahnya yang sangat cantik atau tampan, gitu ya. Kemudian telinga kalian mendengar tapak kakinya atau langkah kakinya yang sangat unik mungkin. Kemudian indera penciuman, Anda mencium bau parfumnya atau wangi tubuhnya saat lewat, gitu. Nah, dari banyak informasi ini, salah satu itu pastikan ada yang paling berkesan buat Anda. Misalnya, yang paling berkesan itu adalah misalnya indera penciumannya, ya, karena Anda mencium bau parfum yang serupa dengan mantan Anda, misalnya karena itu ya, jadi sangat berkesan bagi Anda. Maka informasi itu yang paling utama yang akan masuk ke register sensorik, dia akan lolos. Kemudian tersimpan di dalam short term memory. Kita fokus di short term memory, ya. Short term memory ini sistemnya sama seperti kalau kita anggap itu adalah flash disk ya. Flash disk itu kan memorinya sedikit. Jadi kapasitas penyimpanan di short term memory ini sangat sedikit. Kemudian batas waktu penyimpanan ini juga sangat sebentar, yaitu hanya 5 detik. Jadi jika kalian tidak ada feedback atau pengulangan, dalam arti edisinya adalah respon, maka setelah 5 detik informasi itu akan hilang. Gitu. Contoh kasusnya di sini adalah jika ingin memasukkan ke dalam long term memory atau gudang memori, yang mana gudang memori ini maksudnya semua informasi yang sudah termasuk di sini biasanya akan ada di dalam otak kita. Gitu. Nantinya, ketika Anda menemukan pengait atau trigger yang nanti membuat Anda kembali mengingat hal-hal yang lalu, maka itu akan dengan mudah dari LTM ini dijabarkan, dengan mudah dipanggil kembali. Contohnya, Anda kan tadi lihat ya, seorang yang memiliki parfum yang sama dengan mantan Anda, gitu ya. Jadi kan sini sudah ada informasi mengenai parfum mantan Anda. Jadi ketika Anda melihat mencium orang lain yang memiliki parfum yang serupa,
Nah, itu akan kembali mengingat kenangan-kenangan Anda bersama mantan Anda. Misalnya seperti itu ya. Itu contoh yang paling daily life lah kehidupan Anda sekarang saat masih remaja atau dewasa tahap awal seperti itu. Jika kita mengkaitkan dengan pendidikan, proses belajar Anda itu ada di 3 ini, di antara input, register sensorik, dan short-term memory. Tujuan belajar Anda ya, itu adalah untuk memasukkan informasi yang ada di buku itu misalnya, atau yang diberikan dosen Anda itu ke dalam long-term memory, supaya ketika nanti misalnya dites, ketika nanti ditanya, Anda itu hafal dan bisa menjawab soal dengan baik. Prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya ini adalah seperti ini. Contohnya kita ambil yang paling mudah dulu, waktu kecil. Anda menghafal perkalian misalnya. Anda inputnya di sini apa? Kalian membaca angka-angka ya. Kemudian kalian misalnya di situ masuk seleksi berupa huruf-huruf angka 1, perkalian, angka 1 sama dengan 1 gitu. Kemudian masuk ke short-term memory. Tentu feedbacknya atau respon yang ada itu maksudnya kan Anda mengucapkan itu kembali. Nah, dengan ada ucapan respon ini, itu akan masuk lagi sebagai inputan baru, mengucap. Jadi ada input masuk dari ucapan, ya, indera pengucapan kita. Kemudian masuk ke telinga kita. Kita ulangi lagi, muter lagi ke sini. Jadi pengulangan-pengulangan penghafalan perkalian itu pada akhirnya, saking seringnya melakukan drilling atau pengulangan, akhirnya akan masuk ke long-term memory. Makanya sampai sekarang pun ketika Anda melihat angka 1 kali 1, pasti Anda langsung tahu itu adalah 1. Ya. 5 kali 5 pasti itu 25. Gitu. Karena Anda sudah melakukan proses feedback itu berkali-kali pengulangan dari input, kemudian sensorik dan short-term memory. Gitu. Jadi proses belajar Anda itu adalah di sini. Nah, pertanyaannya mungkin ada seperti ini. Bisa tidak Bu, misalnya jika suatu input itu tanpa melalui register sensorik dan short-term memory itu bisa langsung loncat masuk ke long-term memory gitu. Jadi tidak ada ini tidak ada, ini tidak ada, tapi langsung loncat ke sini. Ke sini. Jawabannya bisa ya. Jika informasi itu sangat amat berkesan itu dalam arti bisa positif dan negatif ya. Kalau negatif mungkin trauma yang membuat Anda ini tidak bisa melupakan itu sama sekali. Dan kedua adalah tingginya motivasi Anda terhadap suatu informasi itu. Kalau masalah trauma, misalnya itu kalian mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan. Misalnya Anda yang paling ekstrimnya adalah hampir pernah terbunuh, misalnya seperti itu. Anda sedang berjalan di satu gang kecil, tiba-tiba ada seorang jambret misalnya yang hendak tidak hanya mencuri uang Anda, tapi juga ingin membunuh Anda gitu. Itu kan adalah pengalaman yang paling menyeramkan kan. Bayangkan ini antara hidup dan mati seperti itu ya. Jadi tanpa ada ini, Anda terkejut dan sangat menurut Anda traumatik, nah kan akan langsung ingat ke long-term memory. Jadi ketika Anda suatu saat nanti sudah dewasa gitu, Anda lewat di gang seperti itu atau lewati gang yang rupa-rupanya mirip seperti gang ketika Anda lewat waktu kecil, Anda akan langsung mengingat kejadian itu. Itu kan tanpa melalui registrasi sensorik dan tanpa pengulangan, tanpa respon-respon. Kan kejadian itu kan hanya terjadi sekali ya, jadi tidak ada responsnya. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah contoh motivasi. Kalau contoh motivasi ini adalah ketika Anda ini sangat bertekad ingin tahu sekali misalnya tentang apa ya sekarang sedang in Korea ya, tentang negara Korea misalnya yang perempuan-perempuan ini kan yang cewek-cewek suka sekali misalnya dengan K-pop gitu ya. Motivasinya sangat tinggi, ingin tahu misalnya nama-nama suatu boyband Korea itu kan kadang ada banyak ya membernya tuh sampai 10 atau 12. Nah, karena motivasi Anda ini sangat tinggi, Anda sekali lihat orangnya, sekali baca namanya, langsung hafal namanya. Long term memory langsung masuk gitu. Jadi besok-besok ketika salah satu teman membawa posternya gitu, Anda langsung tahu, oh ini namanya ini namanya si B, ini C, D, E, F, G. Gitu. Jadi maksudnya motivasi ini harapannya tidak hanya ada pada dunia non pendidikan ya. Saya harap motivasi tinggi Anda ini juga ada dalam dunia pendidikan. Misalnya, Anda ini sangat termotivasi dengan ilmu psikologi. Jadi ketika Anda mendapatkan informasi tentang misalnya kalian kan konseling ya, tentang konseling, Anda langsung ingat gitu informasinya hanya sekali gitu. Jadi fokus ya, bisa fokus yang tinggi juga bisa masuk langsung ke long term memory. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses di dalam long term memory. Ya.
Kalau Anda bayangkan long term memory, maaf, ini seperti apa? Jadi kalau Anda pernah menonton film kartun yang judulnya Inside Out, ya, di situ ada seorang gadis kecil yang digambarkan memiliki banyak pengaturan-pengaturan, tokoh-tokoh pengaturan di kepalanya. Ada yang namanya Sad, ada yang namanya Angry, ada yang namanya Joy, gitu ya. Nah, dia itu kan terjebak di dalam, si Joy dan si Seth ini terjebak di dalam di labirin-labirin bola-bola memori ya. Jadi kalau dibayangkan mungkin seperti itu loh memori ya, tersusun rapi sesuai kategori-kategorinya. Jadi nanti ketika ada trigger atau pemicu yang bisa mengingat informasi itu kembali, maka dengan mudah langsung ditarik dari gudang memori, langsung ke input, gitu. Langsung ke respon, langsung kembali lagi. Itu sistem kerjanya. Nah, kita berbicara mengenai informasi yang baru masuk ke dalam konten memori. Jadi ada informasi baru dan informasi lama, kan pasti seperti itu. Karena apa? Ini tadi ya, manusia itu alam pikirnya selalu berkembang. Jadi adanya informasi baru itu akan diasimilasikan dengan informasi yang lama. Asimilasi itu kalau di ilmu sosial adalah perpaduan dua kebudayaan, ya, melebur menjadi satu. Sama seperti ini ya. Informasi baru dan informasi lama yang melebur menjadi satu. Ada dua kriteria yang dapat menyebutkan asimilasi ini. Yang pertama, kita membahas ini. Ini namanya equilibrium, jadi titik kesetimbangan. Yang mana informasi yang baru ini sama dengan informasi yang lama, jadi hanya ada sedikit informasi tambahan di situ. Kalau saya ambil contoh, misalnya waktu kecil Anda itu selalu diajarkan untuk makan, maksudnya makan dengan sendok kecil seperti ini. Nah, ketika Anda umur misalnya 8 tahun gitu, Anda diberikan sup, kemudian dapat sendok bebek. Tahu ya sendok bebek yang cekung? Saya gambarnya susah. Ya, anggapnya seperti itu lah. Sendok cekung ya, sendok bebek itu yang biasa kalau kalian dapat nasi dari organisasi pagi-pagi, nah itu kan dapat makannya sendoknya seperti itu yang plastik itu kan serupa tapi tidak sama ya. Yang ini lebih cekung, bisa menampung air lebih banyak, yang ini tidak, tapi kan fungsinya sama, menyendok atau menyerok sesuatu gitu kan, sehingga semua makanan tuh ada di atasnya dengan mudah tanpa ada jatuhnya. Jadi karena ini sama, asimilasinya itu gampang, jadi sampai ke titik equilibriumnya tuh mudah karena informasinya serupa. Nah, kalau akomodasi ini adalah transfer di mana informasi baru, kok ini sama, kalau ini tidak sama. Informasi baru itu tidak sama dengan informasi yang lama, sehingga dibutuhkan namanya fasilitasi untuk menyatukan kedua informasi itu, namanya akomodasi. Proses akomodasi ini contohnya, kita kembali ke ini ya, awalnya kita makan sendok ini, ketika 8 tahun kita pertama kalinya mendapatkan garpu. Garpu itu kan bentuknya berbeda, ya. Berbeda tapi agak mirip, tapi sangat berbeda. Informasi yang ada kita kan menyeroknya menggunakan sendok, jadi tidak ada yang satupun yang jatuh di dalam sendok ini. Sementara kalau garpu jatuh semua, gitu. Ini kan adalah satu informasi baru yang tidak ada di long term memory kalian kan. Makanya manusia itu muncul apa? Ini rasa ingin tahu. Kalian mencoba, kenapa ya bisa seperti itu? Kemudian Anda mencoba trial error misalnya. Mencoba menyerok nasi, pada jatuh. Mencoba mengangkat bakso, menyendok bakso, baksonya jatuh. Kemudian kalian entah bagaimana caranya, akhirnya bisa tahu bakso itu dicucuk gitu. Dan ternyata tidak jatuh, gitu. Berbeda ternyata dengan sendok. Sendok meskipun terangkat, tapi terkadang tetap jatuh-jatuh. Jadi Anda menemukan fungsi baru dari garpu. Fungsinya sama untuk makan, tetapi cara penggunaannya berbeda. Jadi Anda tahu bahwa alat makan itu tidak hanya sendok, tapi juga sesuatu yang bernama garpu, gitu. Jadi ini adalah informasi baru yang Anda dapatkan. Gitu. Ketika Anda sudah mengolah informasi baru ini, akan jadi masuk ke titik seimbang lagi sebagai informasi yang tersedia di dalam long term memory. Ini adalah contoh sederhana mengenai makan ya. Kemudian kalau secara yang lebih tinggi, perkembangan-perkembangan sederhana ini pada akhirnya bisa menciptakan teknologi ya. Teknologinya maksudnya seperti apa?
Kalau kita misalnya mengambil contoh itu handphone, jadi ketika dulu itu kan handphone itu hanya sebatas untuk telekomunikasi ya, SMS ataupun telepon. Bahkan sebelumnya hanya bisa telepon. Jadi orang berpikiran bagaimana caranya kita mengirimkan pesan, jadi sih tidak harus mengirimkan surat. Akhirnya digabungkan dengan fitur-fitur di HP. Kemudian karena itu menurut Anda kurang bagus, ada ide-ide baru lagi tambahannya. Kemudian Anda menggabungkan misalnya antara kamera dan HP, karena kamera kan besar, HP kan selalu bisa dibawa kemana-mana. Muncullah maksudnya HP berkamera. Gitu. Kemudian ingin yang berwarna-warna, munculnya HP polifonik dulu yang seperti itu. Jadi ada perubahan antara teknologi yang sederhana menuju teknologi yang canggih atau advance. Kenapa? Perubahan-perubahan teknologi ini didukung dari rasa yang tidak pernah puas, gitu. Atau rasa yang keinginan untuk selalu bersikap aktif dan dinamis, tidak ingin yang statis atau biasa-biasa saja. Jadi ini rasa tidak pernah puas ini juga termasuk sebagai hakikat dasar manusia. Jadi tidak hanya rasa ingin tahu ya. Jadi rasa tidak pernah puas ini pada akhirnya juga mendukung perkembangan alam pikir manusia, sehingga ketika dia merasa ini kurang cocok, dia akan merasa ini sebagai masalah lagi. Muncul masalah, muncul rasa ingin tahu, kemudian Anda bertanya lagi ke dalam otak Anda, atau mengolah lagi informasi itu melalui tahapan-tahapan ini, ada yang mungkin akomodasi lagi, kemudian terciptalah suatu teknologi yang baru lagi. Kemudian Anda merasa tidak puas lagi, jadi ada proses perkembangan lagi, kemudian menjadi suatu masalah lagi bagi Anda, kemudian diproses lagi melalui proses-proses ini. Jadi begitu. Jadi proses perkembangan alam pikir manusia itu akan selalu berputar dan tidak pernah ada batasnya. Tidak akan pernah terhenti sampai manusia itu meninggal. Gitu ya prosesnya. Jadi kita sekarang sudah memahami bagaimana alam pikir manusia itu berkembang, dimulai dari adanya masalah, munculnya rasa ingin tahu, kemudian diolah melalui penalaran dan juga real, ya diskusi secara real, gitu. Kemudian muncul informasi baru melalui tahapan-tahapannya, muncullah suatu yang misalnya teknologi atau teori-teori baru. Dan biasanya teknologi baru ini mungkin tidak sesuai lagi dengan kehidupan yang ada, makanya manusia itu merasa tidak puas, ingin berkembang lagi. Dan begitulah proses-prosesnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas mandiri. Jadi kita sudah membahas mengenai perkembangan alam pikir manusia. Jadi sekarang tugas Anda adalah menganalisis bagaimana hakikat manusia mampu mendorong alam pikir kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi saya tadi sudah menjelaskan sedikit, sekarang giliran Anda untuk menjelaskan bagaimana sih hakikat manusia ini mampu mendorong alam pikir manusia menurut versi Anda. Gitu ya. Dan nanti setelah Anda menganalisis dengan kaitan-kaitannya, Anda bisa lanjut untuk merancang peta konsep perkembangan alam pikir manusia sesuai dengan hasil jawaban yang sebelumnya ini. Gitu ya, jawaban Anda ini, yang nomor 1 ini. Jadi buat peta konsep supaya Anda ini tidak hanya mendapatkan informasi dari saya ya, jadi pola-pola konsep yang ada di pikiran Anda ini bisa terjabarkan secara tertulis. Dan itu dikirim melalui Google Classroom. Jadi penulisannya kalau misalnya tidak bisa membuat peta konsep melalui misalnya Word, Anda bisa menulis di kertas, ya, menulis di kertas. Kemudian di foto, kalau punya scan di aplikasi scan di HP, di scan. Yang penting ini gambarnya jelas, terbaca. Itu nanti bisa dikirimkan di Google Classroom. Nanti seperti kemarin ya, ada linknya, tinggal diunggah di penugasannya. Deadline-nya itu adalah 15 Oktober, ini hari Kamis kalau tidak salah, pukul 23.59. Ya, jadi sekali lagi, boleh pakai Microsoft Word, atau boleh tulis tangan. Tulis tangan, kemudian di foto atau scan, gitu. Baik ya, itu mengenai tugas Anda. Tugas satu ini khusus individu ya, mandiri, bukan kelompok. Kita lanjutkan. Jadi sekian ya,
Itu saja yang dapat kita sampaikan, maksud saya dapat saya sampaikan. Jadi materi minggu depan itu terkait tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Jadi, sampai berjumpa minggu depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut diskusi nanti di WA, grup, atau Google Classroom. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.